Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Aris Medianto. Dan saya Gabrielia Elo Prasetyo. Di sini kami berdua adalah perwakilan dari PNL Wira SMA Negeri 1 Bojong. Pernahkah kalian merasa takut untuk pulang ke rumah? Bagi sebagian besar orang, rumah adalah tempat ternyaman untuk kita pulang. Namun, bagi Amel, rumah adalah tempat yang paling ia hindari. Amel adalah anak pertama dari 6 bersaudara, dan dia selalu hidup dalam penuh ketakutan. Di rumah Amel, kehangatan mulai menghilang. Bahkan masalah kecil berubah menjadi masalah besar. Piring dibanting, piring digedor, dan teriakan yang hampir didengar setiap hari. Ia adalah Amel yang selalu melampiaskan seluruh keluh kesah keluarganya di Amel. Hanya karena apa? Hanya karena Amel adalah anak pertama. Dia harus selalu mendengarkan seluruh keluh kesah keluarganya. Amel, gimana sih? Rumah masih berantakan. Kamu ini ingat gak sih jadi anak? Ucap ibunya. Saat itu, aku baru pulang sekolah. Ucap Amel sambil ketakutan. Dasar anak tidak berguna. Kamu tuh betul gak sih? Ucap ibunya. Amel hanya diam. Amel tahu bahwa kalau dia berbicara pasti menambah masalah. Namun, pada suatu hari, langit gelap datang kepada mereka. Adiknya yang nomor 3 jatuh sakit keras dan meninggal. Dunia rasanya bagi Amel berhenti sejenak karena malaikat yang membuatnya tersenyum di rumah itu hilang. Pada rasa duka itu terdapat hal yang paling menyakitkan bagi Amel, yaitu ketika ia mendengarkan perkataan dari ibunya. Sudah, jangan terlalu sedih. Lagian gitu aja meninggal. Kalau dia meninggal juga sama aja. Rumah jadi kelihatan sama aja kan? Ucap ibu. Amel setia membeku. Amel tidak hanya kehilangan seorang hati, ia juga kehilangan arti sebuah keluarga. Pada keesokan harinya, Amel beranjak ke sekolah dengan tatapan yang kosong. Ketika dia sampai di kelas, Amel teringat bahwa pada hari ini ada momen jeplak satu kelas. Teman sekelasnya tunggu fokus pada Amel karena mereka tahu Amel sedang terbebani masalah yang sangat besar. Ketika bersekolah bunyi, seluruh teman-teman kelasnya berkumpul dalam satu ruangan dan membentuk lingkaran. Ayo teman-teman, kita membentuk lingkaran ya. Jadi pada hari ini kita akan memulai acara jeplak. Mungkin kita bisa fokuskan ke Amel terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, untuk Amel, silahkan ucap ketua kelas. Amel kaget, ketakutan, bahkan air matanya hampir jatuh. Apa Amel? Kamu harus cerita ke kita. Kamu jangan merasa sendiri. Kita kan di sini keluarga kedua kamu. Ucap ketua kelas. Pertahanan Amel pun runtuh. Tangisnya pecah di gandingan kelas. Aku tidak tahu harus cerita dari mana dulu. Di rumah, aku selalu dijadikan pelampiasan amarah. Selalu harus tahu dan menjadi beban di keluarga. Amel, coba minum dulu ya. Tenangin diri kamu. Tak apa-apa, Amel. Kamu cerita ke kita saja, itu sudah sangat ucap teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Aku
hanya sendirian. Aku tahu bahwa sekali ini di kelas ini aku pasti punya kalian. Di hari itu, air mata Amel disambut oleh perhatian teman-temannya. Tidak ada penghakiman, yang ada hanyalah kasih sayang dari teman-temannya. Dari kisah Amel, kita bisa belajar bahwa kepedulian tidak hanya dapat dari keluarga, namun bisa didapat melalui lingkungan sekitar, baik menyediakan waktu, terus pengertian, Perhatian dan kasih sayang. Dan mungkin banyak di luar sana yang mengalami nasibnya sama seperti Amel, yang di dalam keluarganya selalu tertekan dan penuh dengan ketakutan. Dan dia selalu berharap di lingkungan sekitarnya memperhatikannya. Mari menjadi mata yang melihat, hati yang peduli, dan telinga yang mendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.